Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Kita bertemu lagi dan saya berharap Anda semua dalam kondisi yang sukacita dan terus bersemangat untuk terus merasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Harapan bagi yang terhina. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih dan Allah yang Maha Setia, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini dengan hati penuh ucapan syukur dan hati penuh kerinduan. Terima kasih ya Bapa untuk setiap nafas kehidupan, untuk anugerah hari ini, dan untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami bersyukur karena kami tahu Engkau adalah Allah yang peduli, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di tengah badai kehidupan yang sedang terjadi, Engkau tetap beserta dengan kami. Tuhan, kami percaya bahwa anugerah-Mu yang penuh kasih senantiasa terulur untuk menopang, untuk menguatkan, dan untuk mengangkat kami dari setiap keterpurukan, dari setiap kelemahan, dan dari setiap beban yang sedang kami pikul. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini tidak jarang kita merasakan beratnya beban, pahitnya hinaan, atau keputusasaan yang sangat mendalam. Ada kalanya kita merasa begitu kecil, seolah-olah tidak berdaya, seolah-olah sedang terperosok dalam jurang kehinaan yang tidak berujung. Dunia mungkin memandang rendah, mencemooh, atau bahkan melupakan keberadaan kita. Namun di tengah semua yang sedang terjadi itu, ada satu kebenaran yang tidak pernah pudar dan selalu menjadi jangkar yang kuat bagi jiwa kita yang seolah-olah sedang terombang-ambing, yaitu tangan Tuhan yang mengangkat hidup kita. Renungan ini hadir untuk mengajak kita semua merenungkan kembali janji dan kesetiaan Tuhan yang tidak terbatas. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu siap menjangkau kita, menarik kita keluar dari lumpur keputusasaan, dan mengangkat kita tinggi-tinggi di atas segala kehinaan. Melalui kisah-kisah Alkitab dan juga janji-janji Tuhan yang abadi, kita akan menemukan bahwa status kita di mata dunia bukanlah penentu tentang harga diri kita di mata Tuhan. Sebaliknya, justru di saat-saat kita merasa paling rendah, disitulah kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan dengan paling gemilang dalam hidup ini. Semoga renungan ini menguatkan iman kita, membangkitkan harapan kita, dan mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang terhina dan tidak ada yang tanpa harapan. Mari kita baca Mazmur 113 ayat 7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudaraku, ayat ini membawa pesan yang sangat penting, yang sangat kuat tentang kasih karunia dan juga kuasa Allah. Mari kita perdalam pengertian kita akan makna di balik setiap kata dari ayat yang sudah kita baca ini. Yang pertama, ia. Ia dalam konteks iman Kristen secara tegas mengarah kepada Allah. Allah sang pencipta dan Allah sang pemelihara segala sesuatu.
Penggunaan kata ganti tunggal ini menunjukkan suatu keunikan, suatu keagungan Allah yang melampaui segala ciptaan. Ia menegaskan bahwa Allah adalah penguasa yang mutlak atas segala sesuatu. Tidak ada kekuatan yang lain yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Hanya Ia yang berhak atas segala pujian dan berhak atas segala kemuliaan. Di balik kuasa Tuhan yang agung, Ia juga adalah sumber kasih yang tidak terbatas. Ia adalah sumber kekuatan bagi kita. Dalam segala situasi, kita dapat mengandalkan Ia untuk memberikan kekuatan, memberikan hikmat, dan memberikan kita penghiburan. Yang kedua, menegakkan. Kata ini mengandung makna memulihkan, memperdayakan, dan memberikan posisi yang terhormat. Allah itu tidak hanya mengangkat kita dari keterpurukan, tetapi juga menempatkan kita pada posisi yang sejajar dengan orang lain. Allah dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu senantiasa bekerja untuk menegakkan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah tidak hanya mengangkat kita dari keterpurukan, tetapi juga memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa Sang Pencipta. Lebih dari itu, Allah menempatkan kita pada posisi yang sejajar dengan Tuhan karena kita diangkat sebagai anak-anak Tuhan. Yang ketiga, orang yang hina. Ini merujuk pada mereka yang dianggap tidak berharga, yang dianggap lemah, dan dianggap tidak berarti di mata dunia ini. Dalam masyarakat, kita seringkali menemui istilah orang yang hina. Mereka adalah individu yang dianggap tidak berharga, yang lemah, dan tidak berarti apa-apa bagi kebanyakan orang dunia. Mereka itu mungkin berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang rendah, atau memiliki keterbatasan fisik atau mental, atau bahkan karena perbedaan pendapat atau perbedaan keyakinan. Namun Alkitab memberikan suatu perspektif yang berbeda tentang siapa sebenarnya orang yang hina dan bagaimana kita seharusnya memandang mereka ini. Dunia seringkali menilai seseorang itu berdasarkan pencapaian atau kekayaan atau status sosial atau penampilan fisiknya. Orang yang tidak memiliki hal-hal tersebut dengan mudah kemudian dilabeli sebagai orang hina. Namun Allah tidak melihat manusia dengan cara yang sama, cara pandangnya yang sama dengan orang-orang dunia. Tidak sama, saudaraku. Dalam pandangan Allah, setiap manusia itu diciptakan menurut gambarnya memiliki nilai yang tidak terhingga. Yang keempat, dari dalam debu. Penggambaran debu sebagai simbol kematian dan simbol kehancuran sudah seringkali kita temui di dalam Alkitab. Ketika kita membaca tentang Adam yang dibentuk dari debu tanah, kita diingatkan asal mula kita dan juga tujuan akhir kita. Debu itu menjadi metafora yang sangat kuat untuk menggambarkan kondisi manusia yang fana, yang rapuh. Dalam konteks yang lebih luas, debu itu juga sering dihubungkan dengan kesombongan dan juga kejatuhan. Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang angkuh sering digambarkan akan direndahkan menjadi debu.
Ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa kuat atau tidak peduli seberapa kaya seseorang. Pada akhirnya kita semua akan kembali ke asal kita, yaitu debu. Namun di balik makna yang suram, terdapat sebuah harapan yang sangat mendalam. Dalam Alkitab kita sering menemukan kisah-kisah tentang orang-orang yang bangkit dari debu. Misalnya, bangsa Israel yang pernah menjadi budak di Mesir, kemudian dibebaskan oleh Tuhan dan diberikan tanah perjanjian. Atau kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan dari kematian. Kisah-kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun, ada harapan untuk bangkit kembali. Tuhan mampu mengubah debu menjadi keindahan. Tuhan dapat mengambil orang-orang yang merasa tidak berarti dan mengangkat orang-orang yang hina menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang kelima, mengangkat. Kata ini menunjukkan suatu tindakan Allah dalam menyelamatkan umat-Nya. Allah mengangkat kita dari posisi yang sangat rendah dan sangat hina ke tempat yang tinggi di dalam Kristus. Kita yang dulunya bukan umat Allah, kini menjadi anak-anak-Nya. Yang dulunya tidak memiliki pengharapan, kini memiliki hidup yang baru dan hidup yang kekal. Allah mengangkat kita ketika kita lemah, menguatkan kita yang jatuh, dan menghibur kita ketika kita berduka. Tangan Tuhan yang kuat selalu siap menopang dan mengangkat kita. Allah mengangkat martabat kita sebagai manusia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan Allah menginginkan kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Dan yang keenam, orang yang miskin. Sama seperti orang yang hina, orang miskin juga seringkali direndahkan dan diabaikan. Dalam pandangan Allah, kekayaan sejati bukanlah soal harta benda, melainkan adalah kekayaan hati. Orang yang miskin harta duniawi, tetapi hidup dalam roh, adalah orang-orang yang paling berbahagia karena mereka telah mewarisi kerajaan surga. Kita sebagai orang percaya dipanggil untuk meneladani Kristus dalam melayani mereka yang membutuhkan dan membangun relasi yang sejati berdasarkan kasih yang dari Tuhan. Yang ketujuh, dari lumpur. Lumpur melambangkan keadaan yang kotor, penuh kesulitan, dan sulit untuk dibersihkan atau dilepaskan. Konsep dari lumpur adalah sebuah pengingat yang kuat bahwa Allah itu sanggup mengubah hidup kita. Tidak peduli seberapa dalam kita ini terbenam dalam dosa atau dalam kesulitan atau masalah. Allah itu selalu siap untuk mengangkat, untuk memulihkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tidak membeda-bedakan siapapun. Ia peduli pada semua orang, terutama kepada mereka yang paling membutuhkan. Tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Allah untuk dapat diubah. Ia memiliki suatu kuasa untuk mengangkat kita dari keterpurukan yang paling dalam. Keselamatan dan pemulihan yang kita terima adalah semata-mata karena kasih karunia Allah, bukan karena usaha kita atau karena perbuatan baik kita. Allah mengangkat kita dari posisi yang hina dan memberikan kita martabat sebagai anak-anak Tuhan.
terlepas dari apapun masa lalu kita yang kelam, selalu ada harapan bagi kita untuk memulai hidup baru bersama dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Tuhan, firman-Mu ini adalah penghiburan dan kekuatan bagi jiwa kami. Kami melihat bagaimana Engkau, Allah yang Maha Tinggi, tidak melupakan yang rendah dan yang terpinggirkan. Engkau melihat mereka yang terhina, yang merasa tidak berharga, dan yang hidup dalam keputusasaan, bagaikan debu yang diinjak-injak. Tuhan, Engkaulah yang dapat melihat mereka yang miskin, yang terperangkap dalam kesulitan dan dalam penderitaan, bagaikan lumpur yang mengikat langkah kaki hidup mereka. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa seringkali kami pun merasa seperti itu, merasa hina, merasa tidak berdaya, atau terjerat dalam kesulitan berbagai macam persoalan kehidupan. Namun Engkau dalam kasih-Mu yang tidak terbatas itu, mengulurkan tangan-Mu. Engkau tidak hanya melihat, tetapi Engkau bertindak. Engkau mengangkat, Engkau menegakkan, dan Engkau memulihkan kami. Kami bersyukur untuk setiap kali Engkau mengangkat kami dari situasi yang sulit, dari keputusasaan yang mendalam, atau dari perasaan yang tidak berarti. Engkau memberikan kami harapan, memberikan kekuatan dan martabat yang baru. Engkau menunjukkan bahwa nilai kami tidak ditentukan oleh keadaan dunia ini, melainkan oleh kasih-Mu yang tidak bersyarat. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Percayalah bahwa Roh Kudus senantiasa menolongmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.